nge-lag. Aman apa nge-lag? Aman. Oke. Jadi tuh tadi aku baru bangun kan. Aku bangun jam setengah 12 kan. Tadi malam bener-bener capek banget. Kayak capek aja gitu karena grouping terus. Nah terus bangun-bangun tuh aku pasti langsung maskeran sama taruh minyak di rambut. Minyak kelapa sama minyak miri. Tiba-tiba tadi mama aku telepon. Disuruh live. Oh iya aku lupa. Ini baru lewat 5 menit ya guys. Maaf banget guys. Dan kembali lagi bersama live aku. Ini edisi aku sekalian maskeran ya. Ini aku pakai masker dari Jiglo BTW. Aku pakai masker dari Jiglo. Ini bagus banget maskernya. Hari ini kita bahas tentang relationship ya. Ya kan? Iya kan? Relationship kan? Aduh. Nah ya. Hari ini kita bahas tentang Laura meninggal. Laura mana? Duitnya mana lagi ya? Laura meninggal? Iya, Laura meninggal. Demi apa? Demi Allah. Meninggal kenapa? Yang stroke itu? Astagfirullah. Apa? Demi apa? Kurang uangnya? Bukan kurang, nggak tahu di mana sih kakak goblok. Gue lagi nge-live. Tolol banget, gue udah disuruh pegang nasi kotak 5 biji, disuruh bayar. Udah sana gue yang nge-live. Dia di motor doang, gila ya dikira. Demi apa meninggal? Meninggalnya kenapa nih guys? Bukannya kemarin dia emang udah lagi terapi terus dia baik-baik aja. Tuh kan kebetulan banget nih kita kan sekarang lagi bahas tentang relationship ya. Dan kalian tahu sendiri kan Laura sama Gaga itu relationshipnya gimana. Oh my god. Serius, sumpah sedih banget dong. Soalnya kebetulan dia tuh teman Lala juga. Teman waktu itu pernah satu project bareng sama Lala. Sama si Bigel, kakaknya Kusnul. Demi apa? Ntar dulu ini Laura Jun. Meninggalnya kenapa? Ntar dulu kok bisa meninggal? Karena kan waktu itu ternyata bukan dia baik-baik aja ya. Kan dia lagi terapi kan? Ih, demi apa sih? Ih, gila ya. Tuh guys, kalian tuh hati-hati ya kalau misalnya ketemu sama cowok yang biasanya cuma morotin doang. Di mana-mana, dengerin gue nih ya. Di mana-mana. Sumpah gue jadi nggak bisa ngomong men. Di mana-mana cowok yang harusnya ngasih ke cewek, bukan cewek yang morotin ke cowok. Gue tahu banget ceritanya karena gue tahu dari teman gue. Jadi si Gaga ini tuh suka waktu si Laura ini sakit, waktu si Laura ini di rumah sakit, itu si Gaga ini tuh suka ngambil kartu kreditnya dia, entah kartu debit gitu buat belanja gitu. Tapi saking sayangnya si Laura ini ke si cowok, malah dikasih gitu. Terus sekarang malah ditinggalin dan sekarang meninggal. Astagfirullahaladzim. Fix cowoknya harus masuk penjara men. Masalahnya ya, aku tahu banget ceritanya itu kayak mereka itu naik mobil, emang lagi mabok si cowoknya, entah ceweknya juga ikut mabok, gue nggak tahu. Si cowoknya mabok, jadi tuh kayak kecepatan tinggi gitu ngebut kayaknya, terus ketabrak. Dan si Gaganya sampai sekarang nggak kenapa-napa. Itu serius. Men, kok bisa sih? Ih, sumpah gak nyangka banget. Tapi Gaga jadi kok di penjara dia. Alhamdulillah kalau jadi berarti dia tuh ada. Ya emang harus bertanggung jawab sih karena dia yang salah. Kayak kemarin kasusnya Vanessa Angel sama suaminya. Supirnya dimasukin penjara. Itu yang harusnya adil kayak begitu. Karena memang supirnya harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Bener? Jatuhin duitnya sama dia. Dijatuhin di mana? Ketemu nggak? Di depan situ. Diam mulai nge-live. Laura meninggal. Tahu.
Itu dari mana? Lo yang jatuhin, lo yang marah-marah nggak jelas. Tahu. Udah diem guling live nih. Tadi lengkap gua ngambilnya. Gua ngasih sama lu juga lengkap. Sumpah meninggal. Yang jatuhin lu marah-marah sama gua. Nah, cuma dapat 2, 3-nya lagi jatuh sama dia. Ya udah. Ada Kravel ini. Coba deh kalian cari bertanya di handphone kalian tuh. Kalian harus cari jadi pelajaran tuh ya guys. Jangan mau kalau misalnya udah di awal di pacaran, misalnya kalian udah pacaran sama cowok kalian, tiba-tiba cowok kalian suka minta-minta sama kalian. Itu tuh pasti dia udah nggak benar, nggak ada ya zaman sekarang. Nggak ada kodratnya tuh cowok minta sama cewek tuh nggak ada. Aduh nge-lag lagi bro. Tunggu aja nanti juga udah nge-lag lagi kok. Nggak ada kodratnya. Itu cowok yang minta sama cowok itu nggak ada. Itu tuh pasti cowoknya langsung nggak bener percaya sama gue. Soalnya gue aja nih ya, gue deket sama cowok tuh nggak pernah ada cowok yang minta sama gue. Karena emang di mana-mana itu cewek, bukan minta ya, jatuh itu kok cowok yang ngasih ke cewek. Yang meninggal itu Laura guys, Laura. Bagi dong Rafannya Bul. Gue nggak boleh pindah-pindah dari sini. Bagi dong. Bentar. Sumpah itu sedih banget men. Gara-gara satu cowok kita bisa. Enggak banget, takut banget. Takut kan? Kayak kalian hati-hati ya. Kalau misalnya, apalagi kita remaja, kalau misalnya mau deket sama cowok hati-hati banget. Karena itulah. Bul bagi. Aku lapar. Hati-hati banget karena kalian tahu sendiri. Lumpuh doang Ratu? Enggak. Sekarang meninggal. Dia lumpuh memang. Lumpuh total dia tuh. Untuk sama seumur hidupnya dia lumpuh total. Tapi katanya sekarang meninggal. Ya kan Bul? Tuh. Takut banget. Kalau kata mamaku, biasanya emang orang baik itu, emang sebenarnya aja nggak ada yang tahu ya, tapi rata-rata orang baik itu, orang baik banget, itu pasti cepat diambil sama Tuhan, gitu. Umur tuh nggak ada yang tahu guys. Oh iya, ada yang nanya nih minyak kelapanya aku pakai merek apa? Minyak kelapa apa aja sih sebenarnya? Ini aku Kravel dari Dear Butter. Tuh kalau lu di posisi Faju, lu bakal tinggalin pacar lu nggak apa nggak? Oke, karena sekarang kita juga lagi bahas tentang relationship ya. Gue tergantung. Kalau misalnya itu cowok selama ini baik sama gue, dia nggak pernah aneh-aneh gitu kan. Cuman karena itu kan untuk diri dia sendiri ya. Kalau misalnya masalah narkotika gitu untuk diri dia sendiri. Itu tuh gue pasti bakal nemenin dia sampai dia kelar, dia sembuh dari semua itu, gitu loh. Tapi kalau misalnya dia emang di hubungan gue sama dia tuh gue nggak baik-baik aja, ya gue tinggalin lah. Kayak apalagi narkotika ya, main ini otak banget kan, merusak otak banget. Sebenarnya tergantung orangnya sih. Gimana? Tergantung orangnya, tergantung cara nyikininya. Iya, halo. Ini gue di kamar kenapa? Tapi orang tua bakal izinin nggak buat menit? Tergantung. Udah jatuh. Kan gue bilang tergantung
Iya, jadi sikapnya buat dia kalian ke kita yang gimana. gue nggak usah. Buat kalian berdua siapa? Aduh, sama mau minta kan? Ratu. Apa? Halo? Gak ada sih. Kan lu tahu, tadi gua ke pos ngambil paket di mobil, terus di mobil di motor, kan gua ngambil 5 tuh, seikat tuh di motor, terus gua taruh di motor dong, ada kalala di depannya. Nah paketnya itu pakai COD ya kan, gue bayar, duitnya jatuh. Gue sama kelas, gue suruh dia jalan dong, gue suruh dia ke sini. Terus habis itu apa namanya kan, nah Di balkon juga nanti kadang nge-lag sekali. Kan bagusan bentar lagi nanti pakai wifi. Tadi aku mulai 12.15 ya guys. 12.15. Bilang gua nggak pakai. ada orang dinas. Ada orang dinas juga. Terus lagi maskeran. Gak apa-apa di sini aja, udah enggak kok. Tuh udah enggak. Mati lampu. Makanya lain kali kalau kayak gitu taruh dulu handphonenya, marah-marah ke gue. Aman kan tuh, udah aman. Jelas-jelas tadi duitnya lu yang jatuhin. Emang begitu kadang sinyalnya, di luar pun sama aja, mana panas. Tutup aja kan. Oke lanjut. Buka aja. Cowok itu tuh dia tuh lebih milih egonya daripada hatinya, tau gak sih? Maksudnya ngerti gak sih? Dia tuh lebih Paham. ya iyalah, dia tuh lebih mikir pakai otak. Kalau kita kan pakai hati ya, dia tuh pakai otak. Jadi kayak apapun yang dia suka ya dilakuin gitu. Makanya kadang kalau misalnya cowok udah toxic, itu tuh tinggal aja, jangan mikir kalian masih sayang sama dia atau masih gue tuh sama dia, gue gak bisa ninggalin dia. No, jangan, dia mendingan dia pasti bakal kembali ke versi yang lebih baik ke kalian, percaya sama gue. Asik. Kamu juga hati-hati ya tuh, iya pasti. Tadi lagi bahas kalau masalah kalau kamu di posisi Faju, kan tadi aku udah bilang kalau misalnya dia baik sama aku, dia nggak toxic sama aku, ya mungkin aku bisa mempertimbangkan itu semua, walaupun itu nggak benar, walaupun apa yang dilakuin itu nggak benar, ya kan? Tapi aku bisa mempertimbangkan itu semua, aku bisa bantu dia gitu kan, untuk malah aku nggak mau bikin dia makin down, karena itu ada hal yang bikin dia makin down dong. Aku pengen nyemangatin dia gitu dong harusnya, apalagi kalau misalnya kita udah deket sama keluarganya, udah kayak keluarga sama keluarganya nih. Masa iya kita tinggalin cuman gara-gara, bukan cuman gara-gara sih, itu emang masalah besar ya, tapi kayak lebih baik kita sama-sama untuk support dia nggak sih, daripada kita ninggalin dia, itu malah menjatuhkan dia dan makin bikin dia terpuruk gitu. Sebenarnya tergantung sifat manusia juga kayak gimana. Oke. Tuh kok sekarang jarang kelihatan. Duh, gak tau ya guys, aku tuh malas banget sebenarnya kalau di video-videoin sekarang. Karena kayak takut pada mikir yang aneh-aneh, terus takut pada gimana gitu kan. Apalagi fans-fans yang gak setuju gitu dengan plot aku yang sekarang, yang bilang nanti aku gatelan lah segala-gala. Stop guys, please. Panas banget. No, aku nggak manggil dia Mas Elmen, by the way. Yang manggil itu fans, tapi aku ikut-ikutan aja.
Ya, Aisyah Akila tuh temen gue, tapi kita nggak terlalu akrab gitu, ngerti nggak sih? Just friend gitu loh, cuman temen gitulah, temen-temen gitu. Iya, dia sampai nemenin si Jeff 2 kali. Nah, itu kan berarti mungkin Jeffnya baik sama dia, ataupun dia udah kayak keluarga sama Jeff. Ada terkadang kita pacaran tuh yang benar-benar udah kayak keluarga gitu loh. Itu tuh, ya lo anggap aja kalau dia itu abang lo anggap aja dia itu keluarga lo. Masa iya lo tinggalin? Sebenarnya siapa yang lagi di sama aku? Ada Lala sama Bulan doang di kamar. Kalau apa? Ya. Makan ini, mangga muda. Ya kan gue udah bilang tadi kalau narkoba itu kan bikin kita kecanduan ya guys. Kita juga dulu di sekolah sering belajar tentang narkotika tuh kalau di pelajaran apa ya? Pelajaran apa ya? PKN nggak sih? Kok PKN sih? IPS nggak sih? Enggak, bukan. Penjaskes. Oh, Penjaskes. Iya dong. Iya sih. Seharusnya iya. Kesehatan rohani dan apa? Kalau penjaskes itu kepanjangannya apa? Pendidikan jasmani dan rohani. Iya, PJOK tuh kita belajar tentang narkotika. IPA juga belajar tentang. Oh ya, BK. Jasmani dan rohani, jasmani dan kesehatan. Oh iya benar. BK juga tuh kan kita dulu sering belajar tentang narkotika ya guys ya. Dan tahu dan di situ banyak keterangan tentang narkotika tuh kayak gimana. Ya emang kecanduan sih dan berbahaya ya sebenarnya. Cuman nggak perlu narkoba, lihat muka tuh aja bikin candu. Firman. Nggak apa kan gue butuh nasinya doang. Iya. Ayam bumbunya enak sih sebenarnya. Halalah. Kan buat dia maksudnya. Gue malam dulu ya. Lu mau motor gak? Ya. Aduh, ini banyak yang ngomong Dejes mau tamat. Aku nggak tahu ya. Cuman emang kemarin terakhir rating Dejes itu sama share anjlok banget. Jadi minta tolong sama kalian semua untuk tetap nonton Dejes karena sekarang udah ganti jam tayang ya guys. Kok bisa sih maskeran sambil ngomong? Ya bisa lah. Ini aku bakal cuci maskernya itu setelah aku live, soalnya aku nggak bisa cabut dari live sebelum kelar live-nya. Ini dapat duit dari mana? 15.000. Ambil dari dompet lo. Jujur waktu di sekolahan itu aku nggak pernah punya sahabat, palingan temen deket ya, bukan sahabat. Ya gitu-gitu doang sih, karena aku di sekolah juga nggak terlalu banyak temen. Waktu itu soalnya aku dibully terus, gitu. Nggak tahu sih dibulinya karena apa. Kalau bisa dibilang ya karena nggak tahu ya. Tapi at least sekarang aku bisa nunjukin kalau aku bisa lebih baik daripada mereka semua. Alhamdulillah aku sekarang udah happy gitu ya, udah ya gimana ya. Aduh, aku nggak mau bilang aku sukses. Ini belum sukses ya namanya. Ini masih panjang banget perjalanannya, tapi kayak alhamdulillah banget aku udah dikasih sama Allah sampai di titik ini. Sedangkan yang ngebully aku dulu itu tuh kemana aku pernah jumpa cowok, dia waktu itu juga pernah ngebully aku di sekolah aku waktu SMP. Sekarang dia jadi supir angkot. Aku waktu itu ketemu sama dia di Cipete. Oh ya guys, mau info sekarang GoPlay itu udah bisa follow konten kreator loh. Jadi kalian follow aku, terus kalian nanti pasti bakal dapat lonceng notifikasi kalau misalnya aku lagi nge-live. Itu gimana cara naikin share? Setahu aku cara naikin share itu dan naikin rating itu kalian nonton di TV. Ya nggak sih? Atau gue kebalik kali ya? Pokoknya intinya kalian nonton di TV, kalau bisa kalian nontonnya double, TV sama video. Jadi mantep tuh. Aku nemuin baby hair pakai yang kemarin aku spill ya guys. Itu Braille, bagus banget. Dan Saskia, Laura, siapa lagi ya? Si Nadia sekarang udah pakai itu gara-gara aku pakai itu. Jadi mereka tuh coba pakai dan ternyata bagus juga di mereka. Kita tuh di sini tuh saling kasih spill barang-barang gemai gitu. Aku ini pakai masker belum terlalu lama ya guys. Gak apa-apa guys. Ini kenapa pada ngomongin shipper nih, please jangan heboh lagi deh.
Terus cara pakainya pakai apa? Pakai Braille. Ada, kalau kalian beli itu pasti ada tutornya. Aku malas pergi ngambil karena aku nggak mau out dari kamera dulu. Fungsi manfaat jiglo apa aja maskernya? Ya sebenarnya fungsinya sih sama aja yang kayak kemarin, sama aja yang kayak masker-masker yang lainnya. Cuman aku emang karena pakai jiglo kan, pakai rangkaian skincare dari jiglo, jadi aku pakai masker jiglo juga. Ya sebenarnya itu tergantung kulit kalian sih, bakal bermanfaat apa enggak gitu loh. Tapi di aku tuh apapun yang aku pakai bermanfaat. Ya guys, jangan lupa nonton jam 15.20 di JS. Kumuh banget. Kenapa? Kamar ini kumuh banget kalau lampunya mati. Iyalah, kamar siapapun. Panas. Kamar siapapun kumuh. Anjir kalau misalnya. Ya, di sini. Kalau Ruby malah enak ya kalau. Ya, Ruby adem bawaannya. Karena mau tahu nggak? Dindingnya Ruby tuh putih. Ini coklat. Terus ini gelap, men. Iya. Ruby kan jendela Ruby juga gede, ini nggak ada jendela. Coba lu bayangin kalau misalnya ini hitam. Wah, gelap Makin banget. sarang nyamuk. Sarang nyamuk. Ratu ngerasa ODC apa OCD nggak sih? Ah, apa itu? ODC OCD. Bul, ini kenapa kayak gini? Udah biar ntar gue beresin. Percuma gue beresin sekarang, lo masih. Terus pil isi hati dong. Nggak ada. Berantakan. Ada sih. Cuman dari manajemennya dia itu nggak boleh nge-spill kalau aku sama dia lagi ngedate. Soalnya dia itu manajemen besar ya yang ada di Korea, jadi aku nggak boleh nge-spill, nanti takutnya aku diputusin. Takutnya nanti kalau di-spill nggak boleh. Oke. Gitu. Tuh kan mulai nggak ada baterai nih HP. Nggak hidup lagi aduh. Nggak bisa spill bikin minyak kemiri di sini ya guys, soalnya bikin minyak kemiri itu lumayan susah, dan bikinnya harus pakai kompor, dan bikinnya harus di rumah. Makanya ampasnya minyak kemiri itu nggak aku buang, aku malah taruh di atas ampasnya itu minyak kelapa. Minyak kelapanya aku beli di Shopee gitu. Tadi aku mulai jam 12 berapa? 12.15 ya? Ya 12.15. Berarti aku kelarnya jam 1. Tunggu. Apapun yang terjadi, HP nggak boleh habis baterai guys. Kita harus cari power bank. Duh. Tunggu ya guys. Ini aku harus terpaksa keluar dari peradaban. Aduh. Kemana? Maaf guys, tunggu guys. Oh ini. Yeay, ada isinya. Alhamdulillah. Nah. Kemarin adegan mana ya itu yang pegang leher ya? Yang mana sih? Yang waktu mau masuk ke SMA. Seingat aku yang dia megang leher aku yang di belakang sini itu waktu yang scene pijit-pijitan tuh. Yang dia gelitikin aku. Ingat gak? Yang di gor. Kemarin Came nge-bibit itu tuh. Oke, mau klarifikasi itu adegan sebenarnya. Sebenarnya kan ada adegan yang gue bengong. Cuman kayaknya waktu take itu nggak dilakuin sama dia. Nah, itu waktu reading dilakuin. Jadi kayak
gini. Dan akhirnya diganti dengan pegang tangan tuh kan, dia malah nangkep tangan gue gitu. Itu yang di bukit kan. Nah itu adegan guys, jangan baper, itu adegan. Oh, yang masuk ke SMA yang baju Korea. Oh iya itu geli banget jujur, dia megang di sini kan yang waktu tag itu kan. Iya. Bukan kepala sih, jatuhnya ke sini. Tengkuk gitu, ditengkuk gitu, guys. Serius aku nggak bohong, itu memang ada adegan yang begitu. Itu lagi reading kan sambil aku diinin rambutnya, dan di situ aku udah bete karena itu udah jam 3. Bete banget, itu udah jam 3. Terus kayak dia ngasih lihat, nah terus kan itu apa namanya? Dialognya kan kayak gini ya. Gimana sih dia? Dialognya, gue sayang banget sama lo Santi gitu kan. Nah itu tuh ceritanya tuh dia megang ini harusnya, tapi diganti. Nggak tahu deh. Iya itu jam 3 guys, beneran jam 3. Ngantuk banget. Gila, makanya gue bete kan sebenarnya. Cuman ya udah lah ya. Gaskan aja, gaskan. Jam 3 pagi tuh. Aku udah bete banget. Iya, jam 3 pagi. Pantas aja dapat banget ternyata karena ngantuk. Jadi sakit hatinya tuh dapet gitu loh. Pas di motor Ica bilang emang dia suka bercanda kayak gitu guys. Kan ceritanya memang gue sahabat bestinya dia kan. Gitu. Dan gue tuh bukan nangis karena emang itu, nah itu jam 1 malam apa jam 2 gitu. Itu mata berair, bukan nangis, tapi dipikir nangis. Dia emang suka bercanda gitu guys, gak usah dibawa ke hati ya. Namanya juga kita kan bestie, jadi bercandanya mah aneh-aneh, gak apa-apa. Ya lah di sini mas sering ngomong, lu apain lu cewek gue gitu-gitu. Kayak dulu aku sama Clint juga sering kayak gitu. Lu apain lu cowok gue gitu-gitu. Sih mah biasa gitu, gils. Iya serius. Emang like. Ya udah, nanti kalian harus tungguin lagi kayak tadi. Percuma mau diapain juga nggak bakal bisa. Iya besok Emil ultah guys. Enggak kan? Ya aku tahu kok besok Emil ultah. Nggak tahu deh harus ngapain. Aku udah jarang main sama Emil juga masalahnya karena scene kita beda, sekolah kita beda sekarang kan. Sama kayak aku sama Sandrina, jadi beda gitu. Aku lagi maskeran gini disuruh pose. Ini aja belum kering tuh, gimana mau dicuci? Ini aja belum kering. Kan ditungguin sampai kering. Ditulisnya sih di situ tuh 15 sampai 30 menit kalau masker ini. Jadi nggak masalah. Aku agak lama dikit nggak apa-apa. Biar aja lah. Di luar sering main nggak? Enggak. Nggak pernah ketemu. Aku tuh di kamar terus, kalau ngetek aku nggak bakal keluar. Makanya sekarang kalian bisa lihat sendiri aku agak putihan kan. Aku kalau ngetek itu aku nggak bakal keluar. Jadi kayak mager gitu loh. Jadi nggak main. Teleponan juga enggak sih, kayak males. Dia tuh just my best friend guys. Dia tuh best friend aku nggak mau lebih dari itu sama dia karena mungkin pun ada hati yang harus dia jaga. Aku nggak, karena aku udah bilang aku tuh kalau misalnya ada best friend aku punya something di luar, aku tuh nggak mau ganggu sih sebenarnya. Lebih ke profesional aja. Dan sekarang kan udah nggak ada plotnya, jadi nggak perlu yang dekat-dekat banget dong. Yang penting best friend, yang penting kita saling jaga satu sama lain. Meskipun beda sekolah atau set, Emil kan tetap teman kamu, udah bareng-bareng sama kamu, dia tuh kayak ya memang siapa yang memperlakukan dia dengan jahat? Dia memperlakukan aku dengan baik, aku juga pasti memperlakukan dia dengan baik. Cuman karena memang jarang satu set yang nggak bener-bener ngobrol pun jarang sekarang, karena kayak aku tuh udah malas banget ngobrol, sumpah. Sekarang tuh aku lebih suka sendiri.
Kangen SMP nggak? Gue nggak kangen sama sekali sama sekolah gue karena first gak ada yang nyambung, pertemanan itu gak ada yang nyambung sama gue karena gue selalu jadi anak pindahan kan. Aku tuh bener-bener pindah sana sini, pindah kota ini, pindah kota itu, Pekanbaru, Aceh, Medan, Jakarta gitu. Jadi kayak aku selalu jadi anak pindahan dan ujung-ujungnya apa? Gak banyak temen dan mereka udah punya geng sendiri dan gue tuh tipe cewek yang nggak mau bergeng. Aku tuh tipe cewek yang nggak mau bergeng, nggak mau apa ngikutin apa kata orang. Kalau misalnya udah geng-gengan itu kan jatuhnya kayak nanti ada yang lebih ada yang lebih menonjol gitu kan. Nanti pasti dia yang ngatur-ngatur. Aduh nggak bisa deh. Gue nggak bisa kayak gitu. Gue hidup sendiri men. Nggak mau gue. Dan aku tuh kenapa aku nggak kangen sama masa-masa SD, SMP, SMA aku. SMA emang aku nggak sekolah formal ya. Karena aku juga ngerasa kayak aku nggak butuh teman kayak mereka karena bro nggak banget deh. Lagi SMP di Jakarta ya waktu itu aku di Darul Ma'arif, aku inget banget. Aduh nggak deh, skip banget. Gak inget-inget lagi men. Karena aku ngerasa aku anak baru, jadi kalau bisa dibilang aku tuh lebih kayak mereka tuh jadi lebih berkuasa gitu kan karena memang aku anak baru. Tapi please nggak bisa kayak gitu men. Gak ada di sini yang namanya senior nggak ada. Terus mereka tuh kayak ngerasa selalu lebih senior. Apalagi sorry to say cabe-cabean di sekolah itu yang kayak kakak-kakak kelas. Aduh. Apalagi waktu itu sorry banget. Aku tuh kalau sekolah tuh diantar pakai mobil ya. Dan itu memang sekolah Darul Ma'arif tuh emang sekolah yang anak gak diterima di negeri itu dimasukin ke situ. Nah, aku dimasukin ke situ karena aku bukan butuh bagus sekolah apa enggak, aku cuma butuh bisa izin-izin. Karena sekolah itu emang sekolah ya, sekolah biasa gitu kan. Nah, jadi aku tuh selalu diantar pakai mobil sama mama papa aku. Alhamdulillah nyala lampunya. Jadi tuh mereka tuh selalu ngatain aku, selalu kayak sok kaya lu. Mentang-mentang orang kaya, pamer-pamer. Terus karena mereka tahu aku juga pindahan dari Pekanbaru, pindahan dari Medan, dan di 3 kota itu aku punya rumah masing-masing. Jadi mereka tuh kayak ngerasa tuh pamer, aku tuh ya. Mereka nanya ya, aku jawab dong. Di Pekanbaru di mana, di Medan lo tinggal di mana, di Aceh lo tinggal di mana. Ya di sana punya rumah juga, bla 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 bla. Bapak gue gini, bla 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 bla. Terus mereka juga katanya bilang aku tuh bule Depok gitu-gitu lah. Gue kan nggak pernah ngomong kalau gue bule. Gue kan selalu bilang kalau gue cuman keturunan dari kakek atau nenek gue. Gue nggak pernah bilang kalau gue tuh mix, no. Pokoknya intinya, apalagi kalian tahu kan anak-anak SMP yang nggak pernah mau kalah sama temennya. Terus kayak dulu ingat banget aku waktu SD tuh beli kotak pensil yang ada papan tulisnya. Besoknya dia langsung beli tuh ada namanya Vika tuh, gue inget banget. Langsung beli lagi kan, langsung beli. Dia bilang gini, ya kan gue duluan yang beli. Dia ngomong kayak gitu. Terus punya gue ini apa yang padahal kemarin gue duluan yang ada. Cuma punyanya dia tuh lebih beda gitu. Dan ternyata punya usut, sorry to say, ternyata dia itu sebenarnya bukan anak orang berada gitu. Yang dia selalu bilang kalau dia tuh banyak duit bla bla bla. Emang anak SD ya biasa begitu ya. Dan ternyata aduh sorry banget. Dia tuh aduh udah deh, pokoknya dia gitu kan, ngerti lah. Iya, kayak mereka malah bilang kalau kita tuh suka pamer karena kita pakai mobil, terus kita punya pensil, kotak pensil yang bagus, terus rumah kita besar. Malah dibilang suka pamer ya. Lu kalau nggak mau kepo ngapain nanya? Freak banget gitu namanya juga. Ya udahlah ya. Tapi menurut aku ya, kalau misalnya waktu SMP itu lebih freak karena menurut aku SMP kan ya lu udah bisa bersikap dewasa, bukannya malah kayak anak SD gitu kan. Ngucilin, tau gak sih? Yang ngucilin gue itu satu kelas, kecuali cowok-cowok. Kalian tahu itu. Yang ngocilin gue tuh satu kelas kecuali cowok-cowok. Gue tuh udah dulu temenan sama cowok-cowok gue. Temenan sama cowok-cowok gue. Gue udah dulu temenan sama cowok-cowok. Lebih klop sama cowok-cowok. Nah, itu juga faktor kenapa mereka gak suka sama gue. Gitu. Pacar mana ya? Dikatain pamer tapi nanya-nanya mulu rumahnya di mana, ada apa aja di rumah. Iya, men. Guys, jangan lupa klik remind me ya di link event hari Sabtu nanti biar kalian gak ketinggalan topik live aku yang aku bawain review skincare.
review skincare dan hair care. Mbak, kadang gue suka bingung kan nih, ini orang-orang kenapa sih, ya Allah. Cuman kadang tuh aku nangis, kayak karena aku lemah banget kan. Sebenarnya kayak nggak bisa banget dijahatin begitu. Nangis aja, jadi jatuhnya kayak gue lemah banget di depan mereka. Aku tuh sebenarnya lengkapnya itu di kelas 1 sama 2 SMA. Karena aku tuh homeschooling kan, jadi 1 SMA-nya aku skip. Jadi langsung ke kelas 3 SMA-nya. Nah, 1 SMA-nya tuh ada sih, tapi jatuhnya tuh kayak les gitu loh, yang penting belajar dikit aja, tapi nggak aku ikutin. Kelasnya nggak aku ikutin, aku belajar sendiri gitu. Jadi lengkap 2 tahun. Jadi aku nggak sekolah 2 tahun, langsung ke kelas 3 SMA. Ke kelas 3 SMA, dan ya begitulah. Suami aku biasa promosi Scarlett. Kayak gue tahu nih suami lu yang mana nih. Lu tahu gak tuh, gue sambil kerjaan MTK lihat live lu mood banget. Emang nggak kebelah nih otak? Aduh, jangan ngomongin matematika di gue deh. Skip. Takut banget. Asli tuh satu tuh pas di acara Korean Day baris banget. Terima kasih. Ratu dulu ranking berapa SMP SMA? Kelas 1 SD itu aku ingat banget ranking 1 sampai kelas 2 SD. Kelas 3 SD itu aku ranking 31 dari 35 siswa. Itu kelas 3 SD. Kelas 4 langsung anjlok, kelas 5 anjlok. Kelas 5-nya nggak anjlok, itu aku ranking 5 dari 37 siswa. Kelas 6-nya aku name tertinggi ke 5 dari seluruh siswa yang ada di SD aku. Dan waktu SMP itu aku ranking 7 gitu-gitu, dari ranking 7, ranking 5, ranking 3 gitu-gitu sih. Kalau SMA tuh aku nggak pernah ngambil ranking karena kayak nggak penting. Dan nggak pernah mikir tentang ijazah, bodo amat. Tuh nggak pengen piercing kuping. Kan waktu itu ada ya di sini yang kaplan sama Sandrina ya, hilang guys. Aku nggak pengen lagi sih karena kayak mager ngerawatnya. Paling nanti sih kalau udah kelar DJS mungkin aku bakal piercing di sini. Mantap. Guys, aku live 2 menit lagi nih guys. Abis itu aku mau beresin rambut aku, mau beresin semuanya. Duh. Piercing bukannya dosa. Menurut aku tuh yang nggak boleh itu yang lebih dari berapa gitu. Orang Arab aja banyak loh yang piercing di sini, ya kan? Kinder Joy. Itu Kinder Joy karena sesayang itu sama Kinder Joy, jadi kayak Kinder Joy. Jadi kalian jangan mikir aneh-aneh please. Nih. Oke guys, terima kasih udah nonton live aku selama 45 menit ini. Sorry banget aku tadi telat, sorry banget karena emang aku lupa ya kalau hari ini ada live. Aku pikir tuh kemarin kan udah live, aku tuh kayak langsung lupa kalau aku tuh selang sehari doang gak live-nya gitu. Aku lupa. Terus sorry banget karena juga tadi ada mati lampu jadi agak ada yang miskomunikasi sedikit. Dan thank you banget udah pada nonton. Dan see you di next live aku. Untuk yang nunggu-nunggu tentang skincare dan haircare aku, jangan lupa nanti nonton yang di next live, oke? Dadah, maaf ya guys.